Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nike Dwi Putri. Saya berasal dari HKI 2C dan saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelompok 4 dan 5 yang terdapat di dalam buku ini. Sunnah dan kedudukannya dalam menetapkan hukum. Sunnah secara bahasa berarti metode atau jalan, mencakup yang baik maupun yang buruk. Sunnah dengan makna ini telah digunakan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Allah juga berfirman, "Kami menetapkan yang demikian sebagai suatu ketetapan terhadap rasul-rasul kami yang kami utus sebelum kamu, dan tidak akan kamu dapati perubahan bagi ketetapan kami." Al-Isra ayat 77. Pengertian sunnah menurut para ahli fikih adalah suatu yang telah dianjurkan oleh Nabi tanpa adanya pengharusan. Sedangkan pengertian sunnah menurut para ahli ushul adalah suatu yang berasal dari Nabi selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun keputusan. Sementara pengertian para ahli hadis adalah suatu yang ditinggalkan oleh Nabi berupa perkataan, perbuatan, sifat, atau biografi. Hujjah an sunnah. Kaum muslimin telah sepakat bahwa apa saja yang telah berasal dari Rasulullah, perkataan, perbuatan, atau persetujuan dalam urusan syariat atau urusan kepemimpinan atau kehakiman, dan ia dinukil kepada kita dengan jalur periwayatan yang sahih, maka ia menjadi hujjah bagi kaum muslimin dan sumber bagi kaum syariah. Dan banyak perkara yang mengajukan hujjah an sunnah, diantaranya adalah naskah-naskah dalam Al-Quran. Yang kedua, amal para sahabat. Yang ketiga, pelaksanaan perintah-perintah Allah yang bersifat global berdasarkan cara yang telah dijelaskan dan dirincikan oleh Rasulullah. Bagian B, hubungan sunnah dengan Al-Quran dari segi hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Posisi sunnah di hadapan Al-Quran memiliki 3 bentuk. Yang pertama, la sunnah, ia sunnah sesuai dengan Al-Quran dari segala sisi. Maksudnya bahwa sesuatu hubungan memiliki 2 dalil, yaitu dalil dari Al-Quran dan juga dalil dari As-Sunnah. Contoh-contohnya lainnya yang masuk dari kategori perintah atau kategori yang disebutkan bersamaan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, ia menjadi penjelasan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran serta menafsirkannya. Yang ketiga, ia mewajibkan atau mengharamkan sesuatu yang dijelaskan kewajibannya atau keharamannya di dalam Al-Quran. Maksudnya adalah ia mendatangkan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Sunnah tidak keluar dari 3 bentuk di atas, dan ia tidak sedikit pun menyelisihi Al-Quran. Suatu hukum
tambahan yang ia datangkan, di mana ia belum pernah disebutkan di dalam Al-Quran, adalah syariat baru dari Nabi. Bagian C, mutawatir dan ahad. Dari segi sanad, hadis dapat dibagi menjadi dua bagian hukum, yaitu mutawatir dan ahad. Yang pertama, al-mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang lazimnya mereka terhindar dari melakukan dusta, mulai dari awal hingga akhir sanad, dan mereka semua bersandar kepada panca indera. Al-mutawatir sendiri terbagi menjadi mutawatir lazir dan matnawi. Mutawatir lazir adalah hadis yang memenuhi persyaratan mutawatir dengan disertai kesepakatan para perawi dalam lafalnya tentang satu kejadian tertentu. Contohnya dalam hadis, barang siapa secara sengaja berdusta atau namaku, maka bersiaplah menempati duduknya di dalam neraka. Sementara mutawatir maknawi adalah suatu kelompok yang diriwayatkan sebagai macam kejadian yang telah mereka temukan, dan kejadian tersebut memiliki inti yang sama. Di mata mustahil kemungkinan terjadinya kesepakatan mereka semua atau kedustaan pada apa yang mereka riwayatkan. Contohnya adalah hadis-hadis yang diriwayatkan tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Yang kedua, hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis mutawatir, dan ia dikategorikan menjadi mansyur, aziz, dan qarib. Mansyur, pengertiannya menurut para ahli hadis adalah hadis yang memiliki jalur lebih dari 2 dan tidak mencapai jalur yang dimiliki oleh mutawatir. B. Aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 perawi pada salah satu tingkatan dari sekian tingkatan sanad, di mana perawi telah salah satu tingkatan tidak kurang dari 2 orang. Pada sebagian tingkatan jumlah rawi dari 2 orang. Bagian C, qarib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh suatu perawi saja pada seluruh tingkatan sanad. Contohnya adalah hadis yang melarang menjual dan menghibahkan D. Sunnah yang taqi dan dazani. Sunnah yang mutawatir sumbernya pasti dari Rasulullah, karena mutawatir memberikan kepastian akan benarnya suatu kabar. Indikasinya terkadang mengarah kepada suatu yang pasti apabila ia telah mengandung, kelainan yang terkandung juga tidak mengarahkan suatu kepada yang pasti apabila mengandung makna lebih dari satu. Sementara sunnah yang ahad sumbernya belum karena dari Allah, karena sanadnya tidak memberikan kepastian atau suatu kabar. Indikasinya terkadang mengarah kepada suatu yang pasti apabila nasadnya tidak mengandung takwil, dan terkadang juga tidak mengarahkan kepada suatu yang pasti apabila nasadnya
memungkinkan untuk ditakwil. Bagian 5. Perhatian ulama terhadap tahrif hadis, mengetahui letaknya dan mempermudah dalam mengungkapkan statusnya. Banyak langkah ahli hadis yang memperhatikan penulisan kitab-kitab yang menunjukkan letak suatu hadis sesuai sumbernya dan murni, yang menunjukkan sanadnya serta menjelaskan kedudukannya. Kitab-kitab yang posisinya berada di bawah kitab di atas adalah kitab-kitab yang mengubah suatu hadis kepada kitab-kitab yang bukan merupakan kitab hadis yang pokok, sehingga kitab-kitab pokok tersebut menginformasikan kepada pembaca bahwa hadis ini telah disebutkan pada kitab tertentu, walaupun kitab tersebut bukan salah satu dari sumber hadis terpokok. A. Hadis-hadis mansyur atau maudhu yang menyebarkan di lisan masyarakat. Banyak dari kalangan utama di berbagai masa yang memberikan perhatian terhadap hadis-hadis yang sering diucapkan orang. Mereka menjelaskan derajat dan mengategorikan yang khalif, palsu, atau bahkan yang tidak memiliki sumber sama sekali, walaupun tersebut di lisan-lisan masyarakat. Dan sebagian mereka ada yang hanya memberikan perhatian terhadap hadis-hadis maudhu saja. Kitab-kitab terpenting yang memperhatikan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagian B, awal pembukuan sunnah pada zaman Rasulullah. Sebagaimana telah diketahui bahwa orang-orang Arab sebelum datangnya Islam tidak mengenal menulis dan membaca. Namun mereka yang berupa meskipun sebagian sejarah mencatat bahwa jumlah mereka hanyalah belasan orang. Sebagaimana di Madinah juga terdapat segelintir orang yang bisa menulis dan membaca. Inilah maksud dari istilah menyikapi oleh orang-orang Arab oleh bahwa mereka adalah hukum ummi. Para ulama berbeda pendapat Bagian C. Ijtihad Rasulullah. Dakwah Rasulullah berlepaskan diri dari kesyirikan, sehingga Rasulullah menulis lurus di atas ibadah murni kepada Allah. Itulah seruan para Rasulullah pada rangkaian dakwah mereka yang menerangi seluruh aspek kehidupan manusia. Di antara hal penting dalam dakwah tersebut adalah hendaklah kaum mukminin dididiki untuk tunduk kepada apa saja yang datang dari Allah, baik berupa perintah maupun larangan, dan hendaklah kepribadian mereka dibangun atas jalan yang lurus sehingga berjalan sesuai petunjuk Allah serta mengikuti jalan Rasulullah. Dan para ulama telah membicarakan mengenai ijtihad Rasulullah. Pertama, sebagaimana pendapat mereka bahwa beliau tidak diperboleh untuk berijtihad dikarenakan beliau mampu mengetahui suatu hukum melalui wahyu. Yang kedua, sementara mayoritas dari mereka berpendapat bahwa boleh-boleh saja berijtihad, dan kadangkala ijtihad beliau benar dan terkandung keliru. Beliau tidak menyetujui suatu yang terkeliru. Para sahabat pada masa Rasulullah telah menyetujui Mu'adz atas ijtihad yang ia lakukan pada permasalahan yang tidak dia dapatkan padanya nasihat dari Allah maupun Rasulullah. Ciri-ciri khas tasyrik dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, makruf dan mungkar. Makruf adalah kebenaran yang sesuai dengan fitrah, di mana Allah menciptakan manusia di atasnya.
dan kebaikannya diakui di dalam Islam. Sementara mungkar adalah keburukan yang berlawan dengan fitrah tersebut dan keburukannya diakui di dalam Islam. Yang kedua, syariat memiliki cakupan yang luas. Dan yang ketiga, syariat bersifat menyeluruh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang keempat, naskah-naskah dalam syariat Islam dalam mencukupi kebutuhan manusia. Bagian 6. Ciri khas penetapan hukum dalam Al-Quran dan Sunnah. Urusan ibadah. Ada pula waktu pelaksanaan sholat 5 waktu telah disebutkan secara global. Dan selanjutnya, dasar penetapan syariat bersuci adalah di Mekah. Yang ketiga, menetapkan syariat khutbah adalah pada tahun penetapan sebelum hijrah dan lain sebagainya. Urusan muamalah. Yang pertama, larangan berbuat curang dalam takaran dan timbangan termasuk dalam perkara pertama yang berkaitan dengan hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Yang kedua, syariat wakaf ditetapkan pada tahun ke-7 Hijriah oleh Rasulullah. Selesai pembagian harta oleh orang Khaybar dan lain sebagainya. Yang ketiga, urusan kehidupan rumah tangga. Yang pertama, Al-Quran diturun di Mekah, dibawa misi menjaga kemaluan, dan Rasulullah menghapus pernikahan jahiliyah. Yang kedua, Rasulullah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar setelah hijrah. Yang ketiga, Allah menetapkan syariat talak, rujuk, hulu dan iddah dan lain sebagainya. Kejahatan pidana. Yang pertama, syariat rajam dalam perzinahan atas seseorang yang muhram turun pada tahun ke-4 setelah hijriah, yaitu ketika terjadi peristiwa perzinahan antara lelaki Yahudi dan wanita Yahudi, maka Rasulullah merajam mereka berdua dan lain sebagainya. Urusan jihad dan belia atau hubungan antar negara. Yang pertama, syariat izin untuk berperang diturunkan pada tahun pertama setelah hijrahnya Rasulullah. Yang kedua, pengutusan pasukan Abdullah bin Jahsy terjadi pada tahun kedua setelah hijriah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan para sejarah. Yang ketiga, perang Badar terdiri pada tahun lain sebagainya. Itulah kejelasan dari saya, materi dari 4, 5, dan 6. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.